Ganjar Pranowo yang dibully oleh pendukung Anies Baswedan masalah jamban. Urusan segala jamban dibully. Dan parahnya lagi yang ngebully ini adalah pendukungnya Anies. Kenapa kok bisa ini dibilang parah? Mari kita simak analisa saya begini. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Ganjar Pranowo yang dibully oleh pendukung Anies Baswedan masalah jamban. Urusan segala jamban dibully. Dan parahnya lagi yang ngebully ini adalah pendukungnya Anies. Kenapa kok bisa ini dibilang parah? Mari kita simak analisa saya begini. Nah, ketika beberapa hari yang lalu di media sosial Ganjar Pranowo ini kemudian memamerkan hasil kerjanya tentang jambanisasi yang sudah dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Ketika rumah-rumah penduduk ini yang tidak memiliki jamban diberikan jamban, dibangunkan jamban. Ini adalah hasil kerjasama dari Pemprov Jawa Tengah, kemudian ada CSR, Bank Jateng, dan juga beberapa elemen lainnya. Nah, tujuan dari jambanisasi ini apa? Ini adalah kalau misalkan masyarakat ini buang air sembarangan, maka ini akan memperburuk sanitasi. Nah, kalau sanitasi buruk, lalu kemudian buang air sembarangan di ruang terbuka, ini akan mengundang banyak penyakit, terutama bagi balita. Nah, inilah yang kemudian membuat Pemprov Jawa Tengah, kemudian Ganjar Pranowo ini berinisiasi untuk memberikan jamban kepada masyarakat, terutama di daerah pedalaman yang belum memiliki jamban. Jumlahnya sudah cukup banyak. Dari tahun 2015 sampai tahun 2022, selama 7 tahun sudah dibangun 37.869 jamban di seluruh Jawa Tengah. Nah, ini kemudian hasil karyanya diposting di media sosial, baik di Twitter maupun di Instagram. Dan kemudian ini dibully oleh yang rata-rata, ternyata kalau kita telusuri akun-akunnya ini adalah pendukungnya Anies Baswedan. Nah, ini kan konyol. Dibilang, banyak sekali yang bilang begini, ternyata hasil kerja Ganjar cuma sebatas jamban. Ternyata cuma ngurusi jamban. 2 periode jadi gubernur di Jawa Tengah cuma ngurusi jamban katanya. Cuman. Padahal kalau kita lihat hasil kerjanya luar biasa, banyak sekali. Kasih tahu nggak ya? Salah satunya adalah ketika mengganti untung masyarakat Wadas yang terkena proyek pembangunan waduk di Wadas, ini kan sudah diganti untung dengan nominal yang sudah sangat besar, yakni 11 miliar. Lalu pengentasan kemiskinan, kemudian stunting, ini juga sudah mulai diperbaiki. Dan sekarang ini, meskipun terlihat terkesannya remeh, bahwa ini adalah hanya sekedar jamban, tapi ini kan kalau boleh dibilang adalah sebuah pembangunan bukan hanya dari fisik, tapi juga pembangunan untuk kesehatan. Demi untuk kesehatan masyarakat, terutama di arus bawah. Masyarakat yang di daerah susah terjangkau air, kemudian tidak punya akses jamban, mereka buang air sembarangan, diberikan jamban supaya tidak terlalu banyak tersebar penyakit yang ditimbulkan oleh buang air sembarangan. Karena bakteri yang di sana ditimbulkan juga sangat berbahaya bagi kesehatan, terutamanya balita. Otomatis ini nanti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, ketika kemudian pendukung Anies Baswedan ini membuli Ganjar Pranowo, apakah mereka tidak ingat ketika dulu Anies Baswedan memimpin DKI selama 5 tahun, apa yang sudah dilakukan? Coba kita lihat, kita flashback lah. Di tahun 2021, ternyata laporan dari DPRD DKI Jakarta pada waktu itu, ada 770.000 warga DKI yang masih buang air sembarangan. Dan ini dibiarkan oleh Anies Baswedan, dibiarkan. Bahkan laporan itu didukung dengan adanya bahwa rumah penduduk yang belum memiliki akses jamban ini lebih dari 36.000. Bayangkan, ketika Ganjar Pranowo membangun 37.000 lebih jamban,
Sementara warga DKI di bawah kepemimpinan Anies 36.000 belum memiliki jamban. Dan 770.000 masyarakat ini masih buang air sembarangan. Nah ini kan sangat miris di ibu kota loh ini. Masyarakat belum memiliki jamban untuk buang air. Bagaimana kesehatan mereka ini kemudian bisa ditunjang dengan keadaan seperti ini? Belum lagi akses air bersih. Apalagi di wilayah DKI, di wilayah pesisir pantai, di wilayah utara. Di Marunda, kemudian di Kapuk, ini mereka kesusahan air bersih. Apalagi ketika mereka ini, ketika ditanya, kalau misalkan mereka bekerja, ini untuk sesuap nasi atau setetes air, mereka milih setetes air. Sampai semiris itu, jadi mereka kerja, hasil kerjanya untuk beli air. Bahkan air ini harus beli satu pikul sekitar Rp5.000. Satu pikul ini dua jerigen ya. Ini Rp5.000. Bayangkan. Untuk akses air saja mereka harus membeli setiap hari. Bayangkan, dari PDAM ini airnya tidak mengalir. Nah sekarang bagaimana masyarakat ini bisa sehat, kemudian dengan akses air yang sangat minim, lalu kemudian juga dengan tidak ada jamban. Sementara ketika Ganjar membuat jamban, dibully. Ini kan memang kita tidak meragukan lagi bahwa pendukung Anies Baswedan memang nggak punya akhlak dan koplak. Nah itulah kemudian yang pada akhirnya ketika kita mencoba untuk menyadarkan mereka, ini memang agak susah. Ya mau gimana ya, kalau kita melihat memang pendukung Anies Baswedan, terutama di media sosial, mereka ini rajin sekali menyerang Ganjar Pranowo. Dari segi manapun, bahkan juga sesekali menyerang Prabowo Subianto. Tapi mereka ini nggak ngaca apa yang sudah dilakukan junjungannya dulu ketika masih menjabat sebagai gubernur. Bahkan sekarang, mereka nggak ngaca. Satu-satunya contohnya ini, masalah jamban. Ketika Ganjar kemudian membangun jamban, dibilang prestasinya hanya sebatas jamban, tapi itu tidak dilakukan oleh Anies Baswedan. Berbanding terbalik. Nah inilah yang kemudian kita geli, ingin merasa ketawa bahwa apa yang sudah dilakukan Anies Baswedan nggak ada, tapi dia mau jualan rekam jejak. Rekam jejaknya ya ini, membuat 770 warga DKI masih buang air besar sembarangan. Nah itulah kenapa mereka selalu melakukan ini. Ya karena itu, junjungannya ini memang nggak punya prestasi. Ketika dia berbicara masalah rekam jejak, tapi rekam jejaknya ya seperti ini. Akhirnya pendukungnya kemungkinan disuruh atau mungkin diorganisir untuk menyerang lawannya dengan menjelek-jelekan, lalu kemudian menghina prestasi yang sudah dilakukan, padahal meskipun ini terkesan remeh, tapi sangat bermanfaat bagi masyarakat di kalangan bawah. Nah itulah, karena tidak punya prestasi, tidak punya ide, tidak punya gagasan. Gagasannya hanya satu, yakni perubahan, tapi sampai detik ini nggak tahu apa yang mau dirubah. Itulah pada akhirnya pendukungnya kemudian di media sosial koar-koar, nyerang sana-sini, membabi buta, tanpa data, tanpa mengaca apa yang sudah dilakukan oleh junjungannya di masa lalu. Jadi, mumpung sekarang untuk pendukungnya Anies Baswedan masih ada waktu. Kalau mau tobat, sekarang saatnya. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bergerak cepat, Indonesia maju.